Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, bertemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang GGL dan tegangan jepit, serta nanti kita akan belajar tentang kuat arus dan tegangan pada hambatan seri paralel. Oke, yuk kita mulai ke GGL dan tegangan jepit. Oke, GGL dan tegangan jepit. GGL adalah gaya gerak listrik. Apa itu GGL atau gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Oke, jadi seperti ini. Pada rangkaian yang terbuka, jika di ujung baterai sama ujung baterai itu sumber tegangannya diukur beda tegangan, beda potensialnya, maka yang terukur di dalam voltmeter itu adalah GGL. Jika rangkaiannya masih terbuka. Oke ya, gaya gerak listrik disingkat dengan GGL dengan satuan volt. Nah, sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial dari sumber tegangan saat arus listrik sudah mengalir. Jadi saat arus listrik sudah mengalir, rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Jika di sini diukur dengan voltmeter, maka angka yang terbaca di voltmeter adalah namanya tegangan jepit. Ya, jadi perbedaannya itu. Jadi kalau GGL itu beda potensial saat arus belum mengalir atau pada rangkaian yang terbuka, sedangkan kalau tegangan jepit adalah beda potensial pada sumber tegangan saat arus sudah mengalir atau pada rangkaian yang tertutup. Oke, seperti ini GGL. Untuk rumusnya, GGL itu dilambangkan dengan E ya teman-teman. E ini GGL, dan untuk rumusnya itu adalah I sama dengan E per R plus R. Jadi R ini adalah R besar, hambatan rangkaiannya, sedangkan R kecil adalah hambatan dalam, hambatan yang ada di sumber tegangannya tadi. Jadi I sama dengan E per R plus R, atau E itu bisa juga dengan I kali dalam kurung R plus R. Itu adalah GGL. Jadi GGL dilambangkan dengan E. Nah, kalau kita jabarkan atau kita hubungkan dengan tegangan jepit, apa hubungan tegangan jepit dan GGL? Nah, seperti ini. Jadi tadi I, kuat arus yang mengalir pada rangkaian, itu adalah E per R plus R. Itu E-nya adalah GGL. R-nya adalah hambatan luar, R kecil adalah hambatan dalam. Sedangkan kalau rumus tegangan jepit itu adalah V sama dengan I kali R besar saja. Nah, sehingga hubungannya apa antara E dan V? Nah, E itu adalah V ditambah I kali R kecil. Jadi E GGL itu adalah tegangan jepit ditambah I kali R kecil. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang kuat arus dan tegangan pada rangkaian hambatan seri paralel. Nah, yang harus teman-teman tahu, untuk kuat arus pada rangkaian yang lurus atau lurus itu tidak bercabang, nilainya akan selalu sama. Jadi pada rangkaian yang lurus nggak bercabang, maka nilai kuat arusnya akan selalu sama. Dan pada rangkaian yang disusun paralel, maka I-nya akan berbeda tergantung nilai hambatannya, nilai R-nya. Sedangkan kalau untuk tegangan V pada rangkaian hambatan yang disusun paralel, besarnya selalu sama. Nah, tapi pada rangkaian hambatan seri, V-nya berbeda tergantung nilai hambatannya. Jadi kalau I pada rangkaian lurus sama, tapi V-nya beda. Sedangkan kalau V pada paralel itu nilainya sama, tapi nanti I-nya kalau pada paralel berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Contoh soal tentang GGL dan juga tentang I dan V pada rangkaian seri paralel. Contoh soal yang pertama seperti ini. Ada E besarnya 24 volt, ada R kecil. Nah, jadi kita tulis dulu. E itu berarti GGL ya teman-teman, 24 volt. R kecilnya itu adalah 1 ohm. Nah, rangkaiannya seperti ini. Berarti ada 3 hambatan yang masing-masing R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, berarti karena R-nya lebih dari 1, berarti kita harus cari R penggantinya atau R totalnya. Di sini 1, 2, 3 disusun secara seri, berarti R totalnya jadi R1 ditambah R2
ditambah R3, karena disusun seri berarti R total atau R penggantinya tinggal ditambahin. 2 ditambah 3, 5, 5 tambah 4, 9 ohm, gitu kan. Jadi R totalnya itu 9 ohm. Ini kan teman-teman, berarti pertanyaan A sudah terjawab. Hambatan total, berarti hambatan total A, R totalnya itu sudah diketahui sama dengan 9 ohm. Nah, sekarang yang B, V total. V itu rumusnya I kali R, itu kan? V itu rumusnya I kali R. Di sini I-nya belum ada, jadi I-nya kita cari dulu teman-teman. Kalau ada GGL, rumus I tadi apa? E per R besar plus R kecil. Udah tinggal kita cari E-nya berapa? 24, R besarnya 9, R kecilnya 1. Berarti 24 dibagi 9 tambah 1. Ini 24 per 10. Berarti I-nya sama dengan 2,4 ampere. Itu I-nya, I totalnya. Berarti I total yang keluar dari sumber arus di sini adalah 2,4 ampere. Berarti mencari V totalnya gimana? V itu adalah I kali R. I-nya udah ketemu 2,4, R besarnya adalah 9. Berarti mencari V-nya 2,4 dikali 9. Berapa hasilnya? 2,4 dikali 9 adalah 21,6 volt. Nah, itu adalah V totalnya. V di total di dalam rangkaian ini. Oke. Nah, sekarang kita mau cari IAB, IBC, ICD. Perhatiin teman-teman. Ini I yang keluar dari sini itu adalah 2,4. Nyampe ke titik A, karena nggak bercabang, dia akan tetap 2,4. Berarti masuk ke rangkaian pertama tanpa ada cabang, berarti I-nya tetap sama dengan I total. Jadi untuk yang C, mencari IAB, karena dari sumber arus sampai ke AB tidak ada cabang, maka IAB-nya juga sama, tetap 2,4 ampere. IBC juga sama, 2,4 ampere. Enggak ada cabang kan tadi, berarti kalau misalnya nggak ada cabang, I-nya sama, berarti ICD juga sama, 2,4 ampere begitu. Oke, ini yang C. Terus gimana yang D? Yang D adalah VAB, VBC, dan VCD. Yuk kita cari V di masing-masing titik. Oke. Untuk mencari VAB, VBC, dan VCD, perhatiin. Nah, di sini AB, BC, CD nggak ada cabang. Kalau nggak ada cabang, V-nya beda. Ya, kalau V itu kalau nggak ada cabang justru beda. Kalau bercabang paralel, V-nya sama. Nah, sekarang VAB. V rumusnya I kali R kan teman-teman, berarti VAB berarti rumusnya IAB kali R. R yang ada di AB adalah R1, berarti mencari VAB adalah IAB dikali R1, karena R yang ada di titik AB itu adalah R1. IAB tadi berapa? 2,4, berarti 2,4 dikali 2. Berapa 2,4 dikali 2? 4,8 volt. Itu adalah VAB. Oke, sekarang kita cari VBC. VBC berarti I yang lewat di BC dikali R yang ada di titik BC. R yang ada di titik BC adalah R2. Berarti IBC 2,4 dikali R2 nya 3. Berarti tinggal kita hitung ya teman-teman, 2,4 dikali 3, hasilnya adalah 7,2 volt. Oke. Nah, sekarang untuk VCD. VCD itu adalah ICD dikali R yang di titik CD. R yang di titik CD adalah R3. Berarti mencari VCD adalah
ICD 2,4 dikali R3 nya 4 berapa? 9,6 volt. Nah, ini teman-teman kalau kita total VAB, VBC dan VCD akan menghasilkan V total begitu. Oke ya, untuk contoh soal nomor 1. Yuk. Untuk itu selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Oke. Contoh soal seperti ini, contoh soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini rangkaiannya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya mencari R total, I total, V total, I pada 10 ohm dan I pada 4 ohm. Oke, yuk kita mulai cari masing-masing. Yang A, R total. R totalnya berapa? Begitu kan teman-teman. Untuk rangkaian seperti ini mana yang kita kerjakan dulu? Ini, oke. 10 sama 10 kita paralel dulu ya. Berarti 1 RP1 sama dengan 1/10 ditambah 1/10, sehingga 1/RP1 sama dengan 2/10. Ini baru 1/RP1, berarti mencari RP1 nya itu adalah 10/2 atau sama dengan 5 ohm. Nah, berarti kalau udah diganti 5 ohm berarti rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini 4, ini 5, begitu kan? Sehingga mencari R totalnya tinggal ditambahin 4 ditambah RP1 5. Jadinya R totalnya adalah 9 ohm. Sudah bertemu dengan R total. Nah, sekarang kita mencari I total. I totalnya berapa? Karena di sini ada GGL ya teman-teman, nih GGL. Berarti I totalnya rumusnya adalah E per R plus R. Oke, E nya berapa? 40. Berarti 40 per R besarnya 9, R kecilnya adalah 1. Nih, berarti mencari I totalnya adalah 40 per 9 tambah 1, 10, sehingga didapat I total adalah 4 ampere. Gitu. Oke ya teman-teman, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut mencari C. Nah, yang C. Untuk yang C kita cari V total. Nah, rumusnya V apa? V adalah tegangan jepit ya, I total kali R besar. Nah, di sini I totalnya sudah ketemu 4 ampere, R besarnya adalah 9, sehingga V totalnya adalah 36 volt. Gitu. Oke, sampai di sini bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan D dan E. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan nomor 2D sama 2E ya. 2D adalah I pada 10 ohm dan I pada 4 ohm. Oke, nah, kita bahas yang nomor D. I pada 10 ohm, berarti kita akan cari I yang mengalir di sini. Di sini berapa, begitu kan? Nah, teman-teman perhatikan, 10 ohm itu adalah rangkaian hambatan yang berada pada rangkaian paralel. Setiap mencari hambatan yang arus yang mengalir pada hambatan dalam rangkaian paralel, yang harus teman-teman cari pertama kali adalah V paralel. Itu ingat. Jadi kalau kita mau mencari I yang mengalir di dalam hambatan yang disusun secara paralel, yang tersusun secara paralel, kita harus cari V paralel. Apa rumusnya V paralel? V paralel adalah I total dikali R paralel. Jadi karena kita mau cari I yang mengalir di 10 ohm, sedangkan 10 ohm ini berada di dalam rangkaian paralel, maka kita cari V paralelnya. V paralel adalah I total kali R paralel. I totalnya adalah 4 ampere, R paralelnya adalah 5 ohm, sehingga V-nya 4 kali 5 yaitu 20 volt. Itu V paralelnya. Berarti mencari I pada hambatan 10 ohm, I rumusnya V per R
Ya teman-teman, berarti V-nya di sini adalah V paralel per R yang dilewati. Yang dilewati adalah 10 ohm, berarti R 10 ohm. Tinggal kita cari, berarti V paralelnya 20 per R yang dilewatin adalah 10 ohm, berarti 10. Sehingga 20 dibagi 10 didapat 2 ampere. Itu adalah I yang mengalir di dalam hambatan 10 ohm. Sekarang yang E. Pertanyaan yang E adalah I pada 4 ohm. I yang mengalir pada 4 ohm. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, I yang keluar dari sumber arus listrik adalah 4 ampere I total. Oke, dia mengalir ke sini, terus ke sini, kemudian masuk ke dalam hambatan 4 ohm tanpa ada percabangan. Sehingga I yang mengalir pada hambatan 4 ohm, karena nggak ada percabangan, maka besarnya akan tetap. Jadi ini 4 ampere masuk sini 4 ampere, berarti masuk ke dalam hambatan 4 ohm, I-nya adalah 4 ampere, begitu. Oke ya teman-teman, bisa ya untuk penjelasan nomor 2 ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya teman-teman. Soalnya seperti ini, ada rangkaian hambatan 4, 8, dan 6. Di sini cari R total, I total, V total. I pada 8 ohm, I pada 6 ohm, V pada 6 ohm, V pada 8 ohm, dan 4 ohm. Oke, langkah yang pertama A dicari R total. Kalau mencari R total, apa yang dilakukan? Ini harus di seri. Oke, berarti R seri 1 tinggal kita tambahkan 4 tambah 8 sama dengan 12. Oke, kemudian hasil dari seri ini kita paralel dengan 6, berarti 1/Rp1 sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Berarti kita samakan penyebut ya, 1/Rp1 sama dengan ini 12 penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 12. Ini 12 ditambah ini juga 12. 12 bagi 12 1, 1 kali 1 1. 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2. Kalau penyebutnya sudah sama, yang kita tambahkan hanya atasnya saja. 1 tambah 2 3. Jadi 3/12 itu adalah 1/Rp1. Sehingga mencari Rp1-nya adalah 12/3 sama dengan 4 ohm gitu. Itu adalah yang A. Untuk yang B, kita cari I total. I total, I rumusnya adalah V per R. I total berarti V total per R total. V totalnya siapa? Di sini 6 volt, karena nggak ada E, berarti ini V total tegangan Jepit per R totalnya. R total sama aja dengan R paralelnya, karena udah nggak ada hambatan lagi, berarti R totalnya sama aja dengan 4 ohm, berarti 6/4 atau 3/2 ampere. Itu adalah I total. Sekarang pertanyaan C, V total. Karena di sini nggak ada E, berarti V total adalah V yang tertera di sini, yaitu 6 volt. Oke. Sekarang pertanyaan yang D, I yang mengalir pada 8 ohm. Untuk mencari I yang mengalir pada 8 ohm, perhatikan 8 ohm. 8 ohm ini adalah hambatan yang berada di dalam rangkaian paralel. Setiap mencari arus yang mengalir pada hambatan yang berada di dalam rangkaian paralel, kita cari V paralelnya dulu. Apa rumusnya V paralel? I total kali R paralel. Oke, I totalnya tadi berapa? 3/2. R paralelnya adalah 4. Sehingga kita bisa hitung V paralelnya, ini coret jadi 2, 3 kali 2 adalah 6 volt. Kalau sudah ketemu V paralel, baru kita bisa hitung I yang mengalir di 8 ohm. Gimana mencari I yang mengalir di 8 ohm? I rumusnya V per R. V yang dipakai di sini adalah V paralel. Perhatikan 8 ohm. 8 ohm itu berada di sini ya teman-teman. Nah, di antara barisan yang atas ini ada 2 hambatan yang disusun seri. Berarti mencari I yang mengalir di 8 ohm. 8 ohm itu salah satunya. Berarti
VP per RR nya bukan R8 ohm aja. Kalau di sini ada dua rangkaian yang disusun seri, di dalam paralel itu ada dua rangkaian yang disusun seri, berarti mencari I 8 ohm sama aja dengan VP per R serinya. Nah, VP udah hitung tadi 6 volt per R serinya, berarti penjumlahan 6, 4, dan 8 yaitu 12. Nah, sehingga I yang mengalir di 8 ohm kita bisa hitung yaitu 1/2 ampere, begitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang E. Yang E, pertanyaan yang E itu adalah I yang mengalir pada 6 ohm. Oke ya, I yang mengalir pada 6 ohm. Berarti yang di bawah ini. I rumusnya apa? V per R. Karena 6 ohm berada di dalam rangkaian paralel, berarti V yang dipakai juga V paralel. V paralelnya tadi berapa teman-teman? V paralelnya adalah 6 volt, berarti 6 per. Nah, di sini R-nya. Kalau tadi R-nya harus seri antara 4 sama 8. Kalau ini 6 ini dia cuma ada satu doang, 6 sendiri, nggak ada temennya. Berarti R yang dipakai di sini adalah R6 ohm. Berapa? Yaitu 6. Jadi mencari I 6 ohm sama aja dengan VP per R 6 ohm sama dengan 6/6 sama dengan 1 ampere, begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang F. Yang F adalah V pada 6 ohm. V pada 6 ohm. Perhatikan. Nah, 6 ohm ini berada di dalam rangkaian paralel dan dia sendiri hambatannya. Berarti V6 ohm ini sama dengan V paralelnya. Berapa tadi V paralel? Yaitu 6 volt. Karena kenapa sama-sama dengan V paralel? Karena 6 ohm ini ada di dalam rangkaian paralel dan dia sendiri. Makanya sendiri, nggak ada teman yang lainnya. Makanya V6 ohm sama aja dengan V paralelnya yaitu 6 volt. Oke. Nah, sekarang yang G. V yang mengalir pada 8 ohm. Nah, perhatikan, kalau V yang mengalir di 8 ohm kita nggak bisa samakan dengan V paralelnya. Kenapa? Karena 8 ohm itu ada di dalam rangkaian paralel, dia nggak sendiri, ada 4 ohm di sebelahnya yang tersusun secara seri. Berarti mencari V8 ohm sama aja dengan I yang mengalir di 8 ohm dikali R8 ohm. Nah, I yang mengalir di 8 ohm tadi berapa? I yang mengalir di 8 ohm 1/2. Jadi di sini adalah 1/2 kali R8 ohmnya adalah 8, sehingga V-nya adalah setengah kali 8 yaitu 4 volt. Oke. Nah, sekarang yang kedua, V yang mengalir di 4 ohm. 4 ohm yang sebelahnya ini, berarti V rumusnya I kali R. Berarti I yang mengalir di 4 ohm kali R 4 ohm. Nah, I yang mengalir di 4 ohm berapa ya teman-teman? Tadi I yang mengalir di 8 ohm kan 1/2. Nah, sedangkan ini kan tidak mengalami percabangan antara yang masuk ke 4 ohm sama yang masuk ke 8 ohm, kan garisnya nggak mengalami percabangan, sehingga I yang masuk ke 4 ohm sama I yang masuk ke 8 ohm itu besarnya sama, yaitu berapa? Sama-sama 1/2. Jadi 1/2 dikali R4 ohmnya 4. 1/2 dikali 4 adalah 2 ampere, begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke. Kalau begitu, penjelasan dari Bu Endah cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.